Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Zahri Wahyudi akan menjelaskan bab 1 mengenai gambaran umum sekolah tersebut. Yang pertama yang saya akan bahas tentang profil sekolah. Nama sekolah Min 6 Kota Medan, alamat di Jalan Balam nomor 58, Kelurahan Seikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Didirikan pada tahun 1976, statusnya itu negeri, jenjang akreditasinya A, dan sekolah ini di bawah naungan Kementerian Agama, bukan Kemendikbud. Yang kedua, tentang letak geografi sekolah Min 6 Kota Medan. Di sebelah timur sekolah itu ada RA Arvalis, di sebelah barat sekolah ada rumah penduduk, di sebelah selatan ada komplek perumahan, dan di sebelah utara juga rumah penduduk. Lalu sejarah singkat tentang Min 6 Kota Medan. Pada tahun 1975, Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Masyarakat Bapak Asman Hutagalung membina masyarakat Islam di daerah Seikambing B, Medan Sunggal. Dalam hal ini, pemerintah ikut serta mencerdaskan anak bangsa untuk lebih terkoordinir secara baik yayasan swadaya ini, maka masyarakat menyerahkan kepada Departemen Agama untuk dinegrikan menjadi pertamanya namanya Min Filial, lalu berubah menjadi Min 6 Kota Medan. Seperti yang diharapkan usaha pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa untuk melahirkan manusia yang berilmu, beriman, bertakwa, yang sangat diperlukan di era sekarang ini. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi Min 6 Kota Medan. Visinya, terciptanya siswa muslim yang unggul dalam prestasi mulia dalam budi pekerti dan cinta lingkungan. Misinya, yang pertama, melaksanakan belajar PAI-KEMI. Apa sih PAI-KEMI? PAI-KEMI itu pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan islami. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas guru melalui KKG agar mampu mengembangkan potensi siswa. Yang ketiga, menumbuh kembangkan perilaku terpuji dan praktek nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di daerah madrasah dan sekitarnya. Lalu yang keempat ada menyelenggarakan pengembangan diri siswa agar dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, misinya menciptakan desa yang bersih, asri, nyaman, aman, sebagai wujud warga sekolah yang berbudaya melestarikan lingkungan hidup. Presentasi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu struktur organisasi sekolah Min 6 Kota Medan. Dalam struktur organisasi Min 6 Kota Medan secara material terjalin hubungan horizontal dan vertikal antara atasan dan bawahan secara spesialis kerja yang dimulai dari kepala sekolah, dewan komite, tata usaha, bendahara, dilanjutkan oleh guru-guru. Secara manajerial terjalin hubungan horizontal dan vertikal terdapat pada gambar struktur organisasi Min 6 Kota Medan. Selanjutnya, tenaga kependidikan Min 6 Kota Medan. Tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Guru yang profesional yaitu guru yang dapat mengelola kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan kurikulum, tuntunan perkembangan zaman, minat siswa, keinginan masyarakat, tuntunan agama, dan memiliki hati nurani pendidik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan wawancara dengan Kepala Sekolah Min 6 Kota Medan yaitu Ibu Isna Fitriani Harahap SPDI, beliau menyatakan bahwa Min 6 Kota Medan saat ini memiliki 35 tenaga pendidik yang sebagian dari mereka juga sebagai staf, tata usaha, dan guru pendamping. Seluruh guru Min 6 Kota Medan sudah menyelesaikan pendidikan setara 1 yaitu S1. Dengan demikian, sekolah sangat memperhatikan kualitas pendidik, bahkan diberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan tingkat selanjutnya. Selanjutnya yaitu G, siswa Min 6 Kota Medan. Siswa merupakan objek yang akan dicapai oleh tujuan pendidikan, dan dari yang terpenting adalah menumbuhkan gairah dan kesediaan dalam diri siswa-siswi untuk belajar. Karena faktor ini adalah syarat dan prasyarat siswa mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Jumlah siswa yang belajar di Min 6 Kota Medan sebanyak 525 orang siswa, terdiri dari 256 siswa laki-laki dan terdiri dari 250 siswa perempuan.
Sarana dan prasarana. Salah satu pendukung keberhasilan sebuah tenaga pendidik adalah fasilitas memadai. Setiap tenaga pendidik harus memiliki sarana prasarana yang memadai untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang efektif. Berikut sarana dan prasarana yang ada di MIN 6 Kota Medan, yaitu kantor. Kantor terdiri dari ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah berukuran 5 kali 8 meter. Ruangan guru terletak di samping ruang kelas. Ruang kelas cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari ukuran ruang kelas terdiri dari 16 meja. Pengaturan kursi seperti biasa yang dilengkapi dengan 16 meja dan 32 kursi dan 1 papan tulis. Yang keempat, ruang perpustakaan. Fasilitas yang mempunyai dalam perpustakaan ini belum cukup memadai dikarenakan buku-buku yang terdapat di dalamnya hanya buku pelajaran, LKS, dan buku cerita, dan tidak adanya majalah ataupun buku pegangan guru. Toilet guru dan siswa. Toilet ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pria dan wanita. Kantin di dalam sekolah adalah punya masyarakat setempat, namun makanan yang dijual harus diperhatikan bagi kesehatan siswa. Lapangan yang berukuran 15 kali 10 meter. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan analisis hasil observasi dengan standar sarana prasarana lembaga satuan pendidikan berdasarkan Permendiknas. Yang pertama yaitu analisis kegiatan observasi fisik lembaga satuan pendidikan. Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, diperoleh informasi mengenai kondisi fisik MIN 6 Kota Medan yang dapat dijadikan sebagai konsep awal pelaksanaan PPL 1. Kondisi fisik tersebut seperti sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007, MIN 6 Kota Medan sudah cukup baik dalam memenuhi kriteria yang ada. Hampir seluruhnya dapat dipenuhi, hanya terdapat beberapa kriteria kondisi fisik yang belum diperbaharui karena minimnya dana. Namun pihak sekolah selalu mengupayakan pada yang terbaik agar terpenuhinya sarana bagaimana yang tertera dalam Permendiknas dalam hal ini. MIN 6 Kota Medan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Perangkat pembelajaran yang ada sesuai dengan ketentuan yang bertugas di dalam Permendiknas tersebut. Nah, yang kedua adalah analisis hasil observasi sarana pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar prasarana nasional pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah ibtidaiyah atau MI. Pada bab 2 bagian ketentuan dalam prasarana dan sarana menyebutkan bahwa sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang kelas, yang kedua adalah perpustakaan, yang ketiga laboratorium IPA, dan yang keempat adalah ruang pemimpinan, dan yang kelima adalah ruang guru, yang keenam adalah tempat beribadah, dan yang ketujuh adalah ruang UKS, yang kedelapan jembatan, dan yang kesembilan gudang, yang kesepuluh ruang sirkulasi, dan 11 tempat bermain dan berolahraga. Ketentuan ini mengenai prasarana tersebut berdasarkan sarana yang ada di dalamnya dalam standar sebagai berikut. Yang pertama, ruang kelas. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Dan selanjutnya adalah banyaknya minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar. Dan yang selanjutnya adalah kapasitas maksimum ruang kelas 28 siswa. Dan yang selanjutnya adalah rasio minimum luas ruang kelas 2 meter kuadrat atau siswa. Untuk rombongan belajar dengan siswa kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 meter kuadrat. Lebar minimum ruang kelas adalah 5 meter. Dan selanjutnya ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku, untuk memberikan pandangan keluar ruangan. Dan selanjutnya adalah ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar siswa dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Dan yang selanjutnya adalah ruang kelas dilengkapi sarana sebagai mana tercantum dalam sekolah itu. Nah, selanjutnya laboratorium IPA. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. Dan setiap satuan pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti tercantum
pada sekolah tersebut. Selanjutnya, ruang pimpinan. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengolahan sekolah atau madrasah. Pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah atau madrasah, petugas dinas pendidikan atau tamu lainnya. Dan selanjutnya, luas minimum ruang guru pimpinan 12 meter kuadrat dan lebar minimum 3 meter. Dan ruang pimpinan mudah diakses oleh guru, tamu sekolah, madrasah dapat dikunci dengan baik. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagai yang tercantum di sekolah tersebut. Selanjutnya, ruang guru. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik siswa maupun tamu lainnya. Rasio minimum luas ruang guru adalah 4 meter kuadrat per guru dan luas minimum 32 meter kuadrat. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah atau madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah madrasah serta dekat dengan ruang pimpinan. Ruang guru dilengkapi sarana bagaimana tercantum pada sekolah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah ruang UKS. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini siswa yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah atau madrasah. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling. Luas minimum ruang UKS adalah 12 meter kuadrat. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagai yang tercantum di sekolah tersebut. Dan selanjutnya adalah jamban. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau kecil. Minimum terdapat 1 unit jamban setiap 60 siswa pria atau 1 unit jamban untuk setiap 50 siswa wanita. Dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah atau madrasah adalah 3 unit. Luas minimum 1 unit jamban 2 meter kuadrat. Jamban harus mending, beratap dan dikunci dan mudah dibersihkan. Tersedia air bersih di setiap unit jamban. Jamban dilengkapi sarana sebagai tercantum pada sekolah tersebut. Selanjutnya, gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pembelajaran di luar kelas. Tempat menyimpan sementara peralatan sekolah atau madrasah yang belum berfungsi di satuan pendidikan. Dan tempat penyimpanan arsip sekolah atau madrasah yang telah usai lebih dari 5 tahun. Luas gudang 18 meter kuadrat. Gudang dapat dikunci. Gudang dilengkapi sarana sebagai yang tercantum di sekolah tersebut. Dan ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat pembuangan antar ruangan dan bangunan sekolah atau madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial siswa di luar jam pelajaran. Ruang sirkulasi horizontal berubah koridor yang menghubungkan ruang di dalam bangunan sekolah atau madrasah dengan luas minimum 30 cm. Luas total seluruh ruangan pada bangunan, lebar minimum 1,8 meter dan tinggi minimum 2,5 meter. Ruang sirkulasi horizontal terdapat hubungan ruang-ruangan dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan yang penghawaan yang cukup. Selanjutnya, analisis hasil observasi prasarana pembelajaran. Berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Nasional Permendiknas yang menyangkut standar sarana dan prasarana pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah atau MI pada bab 2 tentang lahan dan pembangunan menyebutkan bahwa yang pertama, untuk SD atau MI memiliki 15 sampai dengan 28 siswa per rombongan belajar. Bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap siswa seperti tercantum pada tabel, yaitu tabel rasio itu banyak rombongan belajar. Bangunan 1 lantai, bangunan 2 lantai dan bangunan 3 lantai. Yang pertama adalah banyak rombongan belajar yaitu 6, bangunan lantai 3,8 dan bangunan lantai 2, 4,2 bangunan lantai 3, 4,4. Dan yang kedua adalah 7 sampai 12. Lantai yang pertama adalah 3,3, lantai yang kedua 3,6 dan lantai yang ketiga adalah 3,6. Yang ketiga adalah 3 sampai 18. Lantai yang kedua adalah 2, lantai yang kedua adalah 4 dan lantai yang ketiga adalah 4. Dan nomor 4 adalah 19 sampai 24. Lantai yang pertama adalah 3,1 dan lantai yang kedua adalah 3,3 dan lantai yang ketiga adalah 3,3. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari 1. Koefisien berdasarkan bangunan maksimum 30%, koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang diterapkan dalam peraturan daerah. 3. Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan bangunan dengan as jalan tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil dan jarak antara
as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut. 1. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembedaan minimum dalam mendukung beban muatan hidup dalam beban muatan mati, serta untuk daerah atau zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan lainnya. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan mengulangi bahaya kebakaran dan petir. Prasarana yang terdapat di Min 6 Kota Medan adalah sebagai berikut. Yang pertama ruang kelas, dan yang kedua adalah ruang pimpinan, yang ketiga adalah ruang guru, yang keempat adalah ruang perpustakaan, yang kelima adalah ruang UKS, yang keenam tempat beribadah, yang ketujuh tempat wudhu, yang kedelapan jembatan, dan yang kesembilan tempat bermain atau berolahraga, dan yang kesepuluh adalah ruang sirkulasi. Dan selanjutnya adalah meskipun Min 6 Kota Medan belum memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007 karena minimumnya dana dan terbatasnya lokasi, namun pihak sekolah selalu mengupayakan yang terbaik agar terpenuhinya sarana yang tertera dalam Permendiknas. Untuk SD atau MI yang memiliki kurang dari 15 siswa per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel. Yang pertama adalah banyak rombongan belajar. Banyak rombongan belajar yang pertama adalah 6. Di bangunan lantai 1, luas minimum 400. Dan bangunan lantai 2 yaitu 460, sedangkan bangunan lantai 3 adalah 490. Dan yang kedua adalah 7 sampai 12. Di bangunan yang pertama adalah 670, bangunan yang kedua 730, bangunan yang ketiga 760. Dan yang ketiga adalah 13 sampai 18. Bangunan yang pertama adalah 950 dan bangunan lantai yang kedua adalah 1010, bangunan lantai yang ketiga adalah 1040. Dan yang keempat adalah 19 sampai 24. Bangunan lantai yang pertama adalah 1220. Bangunan yang kedua adalah 1310, bangunan yang ketiga adalah 1300. Bangunan memenuhi kriteria tata bangunan yang terdiri dari 1. Koefisien berdasarkan bangunan maksimum 30%. Dan yang kedua adalah koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang tertera dalam peraturan daerah. Dan yang ketiga adalah jarak bebas bangunan yang meliputi garis sepadan, pembangunan dengan as jalan tepi sungai, tepi pagar, jalan kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas terpencil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan. Selanjutnya, bangunan memenuhi persyaratan kesehatan, kebakaran dan petir, dan bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan. Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, maksimum terdiri 3 lantai. Yang kedua, dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan atau keamanan, keselamatan dan kesehatan pengguna. Dan selanjutnya, bangunan dilengkapi sistem keamanan. Dan yang selanjutnya, bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt. Selanjutnya, penggunaan gedung atau ruang harus dirancang, melaksanakan dan diawasi secara profesional. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 45 dan mengacu pada standar PU. 1. Bangunan lantai sekolah madrasah baru dapat bertahan minimum 20 tahun. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu analisis kegiatan dan hasil. Nah, dalam analisis kegiatan dan hasil ini, kita akan membahas tentang faktor pendukung dan penghambat yang terjadi selama peneliti melakukan observasi di lingkungan sekolah tersebut. Oke, yang pertama faktor pendukung Min 6 Kota Medan. Nah, yang pertama itu ada faktor pendukung dari pihak sekolah langsung. Yaitu yang pertama, letak atau lokasi di mana sekolah tersebut berada, yaitu Min 6 Kota Medan, ini terletak di Jalan Balam nomor 58 yang tidak terlalu padat pemukiman dan kendaraan yang berlalu lalang di sekitar situ. Nah, jadi lokasinya itu terbilang sangat strategis untuk didirikan sebuah sekolah. Kemudian yang kedua adalah suasana sekolah itu masih terbilang asri.
Karena meskipun berada di pinggir jalan langsung, tapi Min 6 Kota Medan ini terbilang cukup asri. Bahkan di depan sekolahnya langsung itu kita langsung disambut dengan pohon, seperti itu. Dan yang ketiga itu, Min 6 Kota Medan ini sudah mendapatkan akreditasi A, sangat baik karena proses belajar mengajar yang sudah terbilang sangat profesional di sana. Selain dari pihak sekolah tadi, ada pun faktor pendukung dari peneliti untuk menyelesaikan observasi kami selama di lapangan, yaitu yang pertama, lokasi sekolah Min 6 Kota Medan ini terletak tidak jauh dari pusat kota dan masih terjangkau, seperti itu. Kemudian yang kedua, kondisi dari sekolah itu cukup ramah dan kami selaku peneliti sangat diterima kehadirannya oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir, adanya disiplin situasi, baik dari peneliti maupun dari pihak sekolahnya. Adapun faktor penghambat yang ada di Min 6 Kota Medan ini, yang pertama dari pihak sekolah itu adanya beberapa kelas yang atau jumlah kelas yang tidak cukup untuk menampung beberapa siswa, sehingga sekolah tersebut mengadakan 2 shift. Nah, kemudian karena adanya 2 shift ini menimbulkan hambatan dari pihak peneliti, yaitu kami, karena kami harus menyesuaikan dengan jadwal anak-anak tersebut. Kemudian kami juga harus menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Nah, jadi hambatannya terdapat pada segi waktu, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil laporan PPL 1 kami, yaitu bahwasannya Min 6 Kota Medan itu merupakan madrasah yang dibangun dalam rangka mendidik peserta didik yang tamat dan diharapkan mereka menjadi manusia yang cerdas, disiplin, soleh, dan solehah. Dari observasi yang telah kami laksanakan, proses belajar mengajar di Min 6 Kota Medan berjalan dengan baik dan dengan rasa kekeluargaan, yang dimana guru ataupun tenaga kependidikan yang berada dalam madrasah tersebut sangat bersahabat dengan peserta didik. Dari segi fisik dan tempatnya, bahwasannya Min 6 Kota Medan itu merupakan madrasah dengan kondisi yang baik. Namun masih ada sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar Permendiknas. Adapun prasarana yang mesti diperbaiki seperti musola, toilet, ruang UKS, perpustakaan, dengan menambahkan beberapa buku yang membuat peserta didik. Nah, beberapa ruangan harus direnovasi dengan menghadirkan alat-alat yang bagus. Letak madrasah yang dekat dengan lingkungan rumah-rumah warga, masjid, dan juga TK sangat bagus guna untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat. Saran yang kami sampaikan dalam laporan PPL 1 ini yaitu yang pertama, bahwasannya mutu guru yang selalu dimajukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru. Yang kedua, melaksanakan kebijakan baru dengan mengajarkan kepada peserta didik untuk rajin membaca ataupun mengadakan 10 menit literasi di pagi hari sebelum masuk pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan pengulangan hafalan jika ada ketika masuk ke dalam kelas selama 15 menit. Yang keempat, melengkapi sumber dan alat-alat pembelajaran untuk memajukan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan di Min 6 Kota Medan, yakni sarana dan prasarana yang ada dibutuhkan oleh madrasah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Baiklah, demikian hasil laporan kami dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.